contohnya ini ya. Ini kita tanam dengan media air. Air. Ya. Ini boleh. Oh, boleh ya? Boleh. Kalau zaman dulu, zaman saya kecil, Betadine belum ada. Adanya Mercurochrome, obat merah. Ya pakai itu. Oh, itu Beberapa kebun yang rusak gara-gara kejadian ini. Oh. Tanpa diketahui sama. Di sana kita bahas yang anggrek epifit, yang vanda, yang tadi akarnya panjang-panjang tadi ya Om ya. Jadi secara kualitas udara itu bagus, cuman kalau secara estetika untuk bisnis itu mungkin jadi faktor yang kurang baik gitu ya, karena estetikanya kurang. Nah setelah tadi soal udara, ada lagi nggak media yang lain yang bisa dipakai ini Om? Ya, bisa. Jadi kalau dari sisi perbandingan ya antar media, kalau saya bilang udara itu yang paling bagus. Udara yang paling Ya, bagus. udara yang paling bagus. Cuma yang jadi masalah kan tampilannya tadi. Tampilannya, Ya. betul. Nah, terus ada lagi yang tanya medianya air gimana? Ya, Media. terarium, Om. Bisa. Ya, bisa. Terarium. Ya, Terarium bisa. itu apa sih Om? Terarium itu yang menanam Dalam akuarium. seperti tapi tempat yang tanaman-tanaman kecil, tempatnya dari bentuk kaca, kayak akuarium gitu. Nah, terus langsung di dalam itu didekor. Gitu. Oh, jadi kalau yang itu kayak aquaponik gitu apa Kalau ya? aquaponik kan nanam dengan media air. Nah, ini cenderung ya nyebutnya ya apa ya? Apa ini? Aquaponik kan Aquaponik ada ikannya. Ya, ini kan bisa tapi masih bisa disebut aquaponik ya Om? ya nanti ikannya repot ya. Nanti kalau kita Oh, iya. nyemprot Karena nggak ada ikan. Ya, Kalau ikan aquaponik Nah, itu ada ikannya. ya. Oke. Kalau ini kan kita istilahnya kita menanam dengan media air. Air. Ada juga yang menyebutnya kalau nggak salah WCO atau ya watering culture orchid ya. Nah itu Watering Nah, culture orchid. kita Busuk menanam dong, Om. Ini pasti busuk dong ya, orang direndam air. nanti Pak, ya? dulu. Nanti Jadi dulu. banyak yang takut, kenapa tidak busuk gitu ya? Nyiram kebasahan busuk katanya. Busuk katanya. Lah kalau direndam enggak busuk, Mm-mm. berarti nyiram kebasahan Nggak nyebabnya apa-apa. busuk enggak? Heeh. Enggak kan? Enggak Nah, harusnya. itu ya. Jadi contohnya ini ya. Ini kita tanam dengan media air Air. ya. Nah, ini contohnya. Ya. Nah, ini kalau kita isi dengan air ya nanti jadinya begini nih, berlumut. Lumut. Ya, berlumut. Nah, tapi pertumbuhan tanamannya gimana? Pertumbuhan tanamannya bagus aja, ya, cakep. Kebalikan dengan yang tadi, karena yang tadi itu penyiramannya kan cenderung lebih sedikit, ya toh. Jadi akarnya jadi panjang-panjang. Betul. Ini akarnya jadi pendek. Pendek. Karena dia nggak Betul. terlalu harus jauh untuk Iya. menjangkau itu ya Om. Ya, Oh, ya, jadi oke. kayak gini, ini ya, ini masih ada. Tadi saya buang ya, ini ada airnya. Akarnya pun bagus. Bersih. Iya. Benar. Nah, ini contoh ya menggunakan media air. Air. Nah sekarang gimana misalnya mau nerapkan pakai ini ya, gimana nanti takut nanti kapan ngisi air segala macam ya, patokannya gini, paling enak tuh buat pakai ini ya, tempat kayak gini. Nah ini bekas gelas aqua ya, bawahnya jangan dilubangi, Oke. buat lubang di samping. Buat lubang. Nah di samping. kira-kira berapa ketinggiannya, mau pakai berapa, misalnya ini saya sekitar 3 cm 3 cm. ya. Nanti kalau ini saya beri tanaman, kemudian saya isi air, Isi air. saya nyiramnya terlalu banyak, airnya akan keluar dari Keluar sini. sendiri. Jadi terjaga ketinggian airnya. Betul. Nah, Betul. Nanti kalau kita menerapkan ini, ya seperti itu tadi ya, tanaman sudah kecil masuk, kemudian makin besar. Kalau kita nyiramnya gimana? Ya tadi kan di sini kalau kita lebih keluar sendiri. Keluar sendiri. Nanti kapan nyiramnya? Tunggu habis. Airnya habis baru siram. Iya. Jadi kayak gini tadi ini kering ya. Sudah berapa hari kan ini berarti kan? Iya, toh? Iya, benar. Mungkin Semingguan ya Om. enggak, mungkin 2 hari kering. Tanamannya ya enggak apa-apa, wong ini tanaman epifit. Ya betul. Ya, jadi betul. tidak harus segera diisi air. Gitu. Cuma buat aja patokan, kering ditambah air. Kering tambah air. Ya, kalau Betul, sudah ada airnya nggak usah nambah. Kalau nambah pun dia keluar. Betul. Nah tadi pertanyaannya kameramen. Terus Kok nggak tadi- busuk? Tadi yang dimasalahkan adalah busuk. Busuk. Karena sering orang mengatakan kalau kita nyiram kebanyakan nanti dia busuk. Betul. Ya belum tentu. Kita kembali ke belakang lagi ya. Penyebab busuk itu apa? Betul. Penyebab busuk itu ada 2, bakteri, dan cendawan.
bakteri dan Ya, jamur atau jamur pembusuk atau bakteri pembusuk. Mm-mm. Itu yang menyebabkan dia busuk. Kalau nggak ada itu ya dia nggak akan busuk. Betul. Oke. Itu. Jadi kalau kita nyiram kebanyakan busuk enggak, ya enggak. Lah ini aja direndam kok. Betul. Tapi kalau dia ada bakteri pembusuk atau Jamur jamur membusuk, baru dia. ngatasinya itu kalau berarti kalau di media kemudian terlalu banyak disiram, berarti di situ ada cendawannya, ada jamurnya Ya, untuk nah, mengatasi dia itu. menyerang tanaman itu enggak. Kalau dia nyerang baru busuk. Kalau enggak, nggak akan busuk. Iya. itu. Betul. Nah, kalau yang di air ini, apakah juga nggak ada cendawan sama jamur, Om? Ya, dia pasti ada yang tumbuh di situ. Nah, sekarang syaratnya tadi apa? Kecenderungannya dia bisa masuk dalam jaringan kalau ada luka. Kalau nggak ada luka, dia nggak akan nyerang. Oh gitu. Nah, luka bisa dari apa? Mungkin keceklek. Jadi misalnya gini, ini kita putus terus kita rendam di air. Nah, itu berarti berisiko. Oke. Atau ada yang penting ini ya, hama, siput segala macam yang gigiti akar sehingga luka. Nah, itulah masuk. Kalau nggak ada itu ya aman. Lah, kalau sekarang nih Om, kita habis mau repotting anggrek kan kemarin bisa dipotongin kan gitu. Habis dipotongin berarti nggak boleh langsung masuk air. Sebetulnya nggak boleh. Sebaiknya jangan. Kalau dulu ya zaman saya kecil itu kalau ikut di perhimpunan anggrek itu ada pelatihan itu cara bongkar anggrek. Misalnya ini ya, cara bongkar yang paling gampang gimana supaya akarnya gampang lepas. Ini direndam dulu. Direndam basah, setelah istilahnya medok istilahnya mungkin ya. Nah, ini dicabut itu gampang lepas. Betul. Itu. Tapi berjalannya waktu banyak yang bilang resikonya besar karena apa? Banyak luka yang terjadi. Nah, jadi amannya gimana bongkarnya? Mending bongkarnya itu waktu kering. Berarti benar-benar nggak ada air, waktu kering baru dicabut. Iya, cabut. Nanti tapi kan tetap ada yang luka. Ya. Tetap ada yang luka. Nah, kalau kayak tadi saya bilang akar potong aja gitu ya dengan catatan semuanya bersih kita berani lakukan. Tapi kalau misalnya kita takut beri penutup luka. Gitu. Penutup luka. Ya. Obat penutup luka. Ya, obat penutup luka. Ada obat khusus penutup luka. Tapi ambil aja yang gampang aja. Misalnya pakai fungisida, diten atau apa pakai. Pakai betadine boleh Om? Boleh aja. Apa kamu ngomong apa tadi? Betadine. Oh, betadine. Boleh. Oh, boleh ya? Boleh. Kalau zaman dulu zaman saya kecil, betadine belum ada. Adanya merkurokrom, obat merah. Ya pakai itu. Oh, cuman direndam aja gitu. Nggak usah direndam, diolesin aja. Oh, ya. Nah, kalau bekas lukanya di mana kasih. Kalau akar cenderung nggak dikasih. Batang yang cenderung karena akar itu lebih aman, tahan banting. Iya. Oh, gitu. Lah berarti setelah itu tadi dipotongi akarnya, secara ini nggak boleh langsung masuk air. Gitu ya. Nah, dari perlakuan dia setelah repotting, setelah dipotong, setelah dipotong, biarkan sebentar. Supaya kalau misalnya nggak dikasih penutup luka ya, misalnya biarkan sebentar supaya dia kering sendiri. Baru direpotting atau dikenakan air. Itu jarak kira-kira bisa bicara kering itu berapa lama sih? Tergantung cuaca juga ya. Kalau musim kemarau kita motongin anggrek, potong taruh gitu mungkin sebentar aja sudah kering ya. Jadi istilahnya dia mengobatinya tuh nggak berapa lama kan, cuman kering aja akarnya itu sudah bisa. Gitu. Ya. Memang lebih idealnya ya diberi penutup luka. Cuma nah, kalau tadi betadine itu kan kecil ya Om. Iya. Umpamanya nih kalau kita kasih betadine itu di air terus kita celupkan gitu, ya agak pekat dikit ya. Agak pekat ya. Iya. Maksudnya kan biar ngirit toh. Iya. Gitu Mas. Biar ngirit lah. Kalau betadine kalau dulu, ditutul kan habis cepet toh itu. dulu waktu saya masih kuliah kan ada pelatihan gitu ya. Diberi penutup luka apa? Udah kasih ini yang bisa pokoknya ya. Salah satunya apa? Tip X. Ya. Tip X zaman dulu Tip X kan kayak gitu ya. Itu aja habis motong anggrek kalau motongnya nggak banyak ya. Udah kasih Tip X aja beres. Apa itu zat kimianya nggak mengganggu dia? Enggak. Kenyataannya enggak. Ternyata enggak. Wah, bisa. Banyak ilmu di sini ya. Jadi cari yang praktis saja. Oke. Kalau enggak ketemu misalnya, misalnya dia pakai fungisida, diten apa segala macam, enggak ketemu, lari ke dapur cari bubuk kayu manis punya enggak? Bubuk kayu manis. Ya, kalau punya bubuk kayu manis ya kasih aja bubuk kayu manis itu bagus.
Bawang merah? Basah ya. Oh, Jangan. Nah, yang kering aja. bubuk ya berarti. Bubuk Ya? kayu manis. Oh, ya. Oke. Bubuk kayu manis. Oke, Om Lila, dari media apakah ada yang ditambahkan, Om? Ya, kalau media Mm-mm. yang apa namanya yang perlu diperhatikan, Mm-mm. media yang sudah hancur Mm-mm. atau asam Mm-mm. segera diganti. Media yang hancur atau asam segera diganti. Ya. Oke. Terus perhatikan kalau Mm-mm. kita menggunakan media, Mm-mm. Mm-mm. perhatikan. Mm-mm. Ini misalnya media. Ya, Oke. kalau kita melakukan penyemprotan pupuk segala Mm-mm. macam, Mm-mm. pasti ada residunya. Residu Ya, itu apa? endapan. Endapan. Ya, Oke. dia pupuk segala macam itu akan nempel di sini, Oke. apa istilahnya ngendap di sini, kering di sini. Nah, Mm-mm. dia itu akan menjadi Sumber. garam mineral yang bersifat higroskopis. Higroskopis. Nanti kalau ada akar tumbuh Mm-mm. menyentuh dia, Mm-mm. kering. Oh. Jadi sebaiknya Nah, jadi hati-hati menggunakan pupuk. Jangan asal. Ya, jangan asal pupuk. Pupuk yang murah kecenderungannya dibuat dari senyawa-senyawa kimia teknis. Itu mudah terjadi pengendapan. Ya, jadi dia membentuk lapisan garam mineral higroskopisnya itu cepat sekali. Mm-mm. Jadi nanti kalau ada yang, Pak, saya akarnya bagus-bagus tumbuh, begitu nyentuh situ kok macet, ya toh, itulah, ya itu penyebabnya. Oh. Terjadi seperti itu. Mm-mm. Ngatasinya, Mm-mm. semprot aja yang keras. Biar itu hilang. Ya, jadi misalnya ini. Nah, ini setelah berapa waktu terjadi endapan-endapan fungisida, terus apa namanya, pupuk segala macam. Nah, semprot saja yang keras supaya dia lepas. Kalau rajin digosok. Ya, kalau itu bisa. Gosok pakis ya. Nah, Iya. ada juga Pot itu. kebun-kebun besar, yang kebun-kebun besar apalagi kebun bunga potong itu tanamannya kan ditanam sampai tahunan. Ya. Mm-mm. Ya, medianya pun mereka berusaha pakai media gimana yang bagus, yang Mm-mm. tahan lama. Kalau cepat ganti kan itu kebun besar loh, repot Betul. ya. Nah, terus mereka pakai areng yang besar-besar. Mm-mm. Nah, potnya mungkin sekian. Ya. Mm-mm. Nah, itu pasti di situ nanti nempel kan sisa-sisa pupuk segala macam. Nah, mereka punya program berapa setengah tahun sekali. Mereka lakukan penyemprotan keras. Ya, dikeras gitu, keras gitu sudah. Ya mungkin ada lumut tumbuh ikut lepas segala macam. Nah, itu atau istilahnya kalau dari dulu tuh kalau kita nyebutnya dicuci, tanda petik ya. Dicuci. Cucian. Oke. Cuci otak ya, Pak. Ya, itu untuk melepas sisa-sisa residu. Oh, pupuk segala jadi ya macam. itu. Jadi kalau kita pakai pupuk yang tadi kalau orang bilang pupuk kimia ya, Om. Ya, Pupuk kimia perlu diperhatikan juga soal itu supaya nggak keganggu pertumbuhan anggreknya. Gitu ya. Oh, Banyak. Jadi kalau misalnya saya ditanya gitu, saya punya apa? Beberapa kebun yang rusak gara-gara kejadian itu, tanpa diketahui sama orangnya. nggak ngerti dia Ya, nggak karena sadar dia nggak ya. ngerti. Padahal sudah kebunnya ya gede apa gitu, terus suatu saat terjadi seperti ini, bingung segala macam. Waktu saya datang lihat, oh ini pupuknya pakai apa, ini, wah ini cepet ini. Nggak pernah dicuci ya, nggak pernah, ya udah, nggak pernah ganti media, nggak pernah, ya udah. Bye-bye. Wah, beruntung kita yang masih apa namanya amatir ini kita tahu ini ya. Oke, Om Ya Lima. itu, tadi yang media itu tadi. Media itu tadi Ya. secara umum ya. Kalau masih ada yang bingung soal tanamannya, soal media tanam yang dipakai apa, komen aja, nanti kita akan bahas. Kalau banyak yang tanya kita bahas ya. Punya permasalahan soal media. Yang punya permasalahan soal media tanam atau anggrek secara umumnya, komen aja, nanti kita bantu. Oke, Om Lila, terima kasih waktunya. Ya. Setelah ini kita kira-kira di edisi selanjutnya kita bahas apa nih, Om? Atau mungkin mau ditawarkan. Nah, betul. Mau ditawarin nih teman-teman, setelah ini kita mau bahas apa? Tadi pemupukan belum ya, Om ya? Pemupukan. Soal pemupukan belum. Terus Perbanyakan. perbanyakan. Ya, terus apa lagi, Om? Apa ya? Banyak. Banyak. Biasanya nih ibu-ibu banyak pertanyaan ya. Besok kita bahas apa? Kolom komentar nanti kita bahas. Oke, yang jelas Perawatan setelah berbunga mungkin pasca perawatan setelah harus dipotong, berbunga. harus diapa gitu. Oke, baik. Kita besok akan bahas juga. Oke. Ya. Repotting juga kita akan bahas juga. Bisnisnya nanti kita akan bahas top itu. juga. Cara buat greenhouse kita banyak. Oh, masih banyak. Om Lila, sekali. udah sore nih. Mas Doni juga mau buka puasa nih kayaknya. Terima kasih Ya, waktunya, mari. terima kasih ilmunya. Ketemu lagi di
apa ya next video ya. Dadah.